anak-anak kelas 2C, selamat pagi. Hari ini kalian belajar dengan Bu Fahira. Kita akan belajar tema 2, subtema 4, dan juga pembelajaran 2. Silahkan kalian simak video berikut ini ya. Lalu nanti dikerjakan tugasnya. Semangat! Halo anak-anak kelas 2C, hari ini kalian akan belajar dengan Bu Fahira ya. Kita belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Di sini siapa yang sudah pernah ke pantai? Siapa yang sudah pernah membuat istana pasir? Nah, agar kalian tahu lebih lanjut tentang istana pasir, bacalah teks berikut. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir loh. Yang pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, kali ini tugas pertama kalian adalah membuat 5 pertanyaan dari teks istana pasir. Oke, sebelum kalian membuat 5 pertanyaan berdasarkan teks istana pasir, Ibu akan menjelaskan dahulu ya tentang apa itu kata tanya dalam video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata tanya. Apa sih kata tanya? Jadi kata tanya merupakan kata yang digunakan oleh kita untuk menanyakan sesuatu. Ada 6 jenis kata tanya. Yang pertama yaitu apa, yang kedua itu siapa, lalu yang ketiga di mana, yang keempat ini kapan, yang kelima ini mengapa, dan yang keenam ini adalah bagaimana. Lengkapnya akan Ibu jelaskan ya. Oke, kita belajar tentang kata tanya ya. Yang pertama, Ibu punya kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang digunakan oleh Benny untuk membuat istana pasir? Lalu yang kedua, ada kata tanya siapa. Nah, kalau siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapakah yang membuat istana pasir? Yang ketiga, ada kata tanya mengapa. Ini digunakan untuk menanyakan alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, mengapa Benny membuat istana pasir menggunakan ember? Nah, yang keempat ada kata tanya kapan. Ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya, kapan Benny membuat istana pasir di pantai? Selanjutnya ada kata tanya di mana. Ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Contohnya, di manakah Benny membuat istana pasir? Yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimanakah proses Benny membuat istana pasir?
Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang mari kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang dapat digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Nah, ini merupakan keragaman benda di pantai yang digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama adalah ember. Ciri-ciri bendanya terbuat dari plastik atau besi, lalu berwujud padat. Yang ketiga, bentuknya tetap. Yang kedua, ada benda sekop, terbuat dari besi atau kayu. Ciri kedua, berwujud padat. Dan yang ketiga, bentuknya tetap. Yang terakhir, untuk mengambil pasir. Benda yang ketiga ada pasir. Ciri-cirinya berwujud padat, bentuknya tetap, bahan untuk membuat istana pasir. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki cirinya masing-masing. Bacalah teks percakapan berikut. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Ho! Nah, anak-anak, berdasarkan percakapan tadi, ada beberapa aturan ketika kalian berada di pantai. Yang pertama, kalian harus membuang sampah pada tempatnya ya. Yang kedua, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Yang ketiga, tidak boleh merusak fasilitas yang tersedia. Nah, bagaimana setelah menyaksikan video pembelajarannya? Kalian tambah mengerti bukan tentang materinya? Oke, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya sudah Ibu kirim ya di grup WhatsApp kalian. Nanti dikerjakan tugasnya dengan teliti ya. Dan jangan lupa minta tolong kepada ibu, bapak, atau kakakmu. Lalu ucapkan terima kasih jika sudah ditolong. Anak-anak selalu jaga kesehatan ya, karena kita sedang ada di masa pandemi virus corona. Tetap kalian harus rajin mencuci tangan dan juga memakan makanan yang bergizi. Jangan keluar jika tidak ada keperluan ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.